Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tema 7, subtema 3, pembelajaran ke-6. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, setelah kerja kelompok, siswa mampu membuat karya seni mozaik dan aplikasi dengan baik. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat laporan tertulis dengan benar. Yang ketiga, setelah mencermati teks, siswa mampu menuliskan kata sulit beserta artinya, gagasan pokok dalam setiap paragraf, dan menyusun informasi penting dari teks bacaan dengan benar. Nah, langsung saja kita mulai materi untuk hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tematik kelas 4, tema 7, indahnya keberagaman di negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran ke-6. Keragaman masyarakat Indonesia seperti karya kolase dan mozaik, meskipun berbeda warna dan bentuk, tetapi seluruhnya menjadi karya yang indah. Untuk karya mozaik, kamu dapat menggunakan kertas warna-warni, gunting kecil-kecil, kertas warna-warni. Selanjutnya, buatlah sketsa gambar, lalu tempelkan guntingan-guntingan kertas pada bidang gambar. Perhatikan komposisi warna supaya menarik. Cara membuat karya mozaik. Nah, pertama yaitu adalah buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Yang kedua, siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. Yang ketiga, potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil. Yang keempat, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Nah, untuk karya aplikasi, siapkan benda yang akan kamu beri hiasan. Sebagai contoh, kamu akan menghias sampul bukumu. Siapkan kertas warna sesuai warna yang kamu inginkan. Buatlah bentuk-bentuk gambar pada kertas warna-warni, lalu guntinglah. Tempelkan guntingan bentuk-bentuk gambar pada sampul bukumu. Atur komposisi gambar sesuai keinginanmu. Cara membuat karya aplikasi. Yang pertama, siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas berwarna atau kertas kalender bekas. Selanjutnya, rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Yang ketiga, potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Yang keempat, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Yang kelima, tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal salah satu tokoh penting di Indonesia. Namanya adalah Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno.
Gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Namun pada usia 40, beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan rakyat. Beliau lulus dari ELS atau Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia, yaitu Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun tidak selesai, Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar, yaitu Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, The Express, Pusara, Setyotomo, dan Miden Jaya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Budi Utomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912, beliau bersama Dewis Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indisi Partis. Indisi Partis merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Akibatnya, beliau dibuang ke negeri Belanda. Di sana, beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Tuliskan kata sulit pada teks, lalu carilah artinya. Nah, kata sulit pertama yaitu ningrat, artinya golongan orang-orang mulia atau bangsawan. Yang kedua, bumi putra, itu kelompok penduduk di Indonesia yang dianggap sebagai penduduk asli Indonesia. Yang ketiga, politik, yaitu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Yang keempat, partai, yaitu organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Yang kelima, konsep, yaitu ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.
Nah, selanjutnya tuliskan gagasan pokok setiap paragraf pada teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Paragraf kedua, Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Yang ketiga, tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara aktif dalam kegiatan politik. Yang kelima, Ki Hajar Dewantara dibuang ke Belanda. Yang keenam, jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Yang pertama, yaitu Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara berjasa merintis pendidikan umum di Indonesia. Selanjutnya, hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Lalu, Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Yang kelima, nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Yang keenam, beliau lulus dari ELC lalu melanjutkan ke Stovia. Yang ketujuh, Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar. Selanjutnya, tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Lalu, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Lalu, pada tahun 1912, beliau bersama Dewes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indisi Partis. Lalu pada tahun 1913 beliau dibuang ke negeri Belanda. Lalu di sana beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Lalu dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Yang ke-15, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Yang ke-16, Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Lalu jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Nah, cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Nah, setelah kita mempelajari materi pada hari ini, kita dapat mengetahui pembuatan karya seni mosaik dan aplikasi dengan baik. Selain itu, kita juga dapat membuat laporan tertulis dengan benar, lalu mampu menuliskan kata sulit beserta artinya, gagasan pokok dalam setiap paragraf, serta dapat menyusun informasi penting dari teks bacaan dengan benar. Setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.